berwarna ungu itu adalah Ya. dari bunga telang. Dan saya membuat ramuan baru dari bunga telang adalah telang pala. Jadi palanya dari kebun sendiri, di kebun orang tua, kemudian diolah menjadi sirup pala dan telang itu asik sebagai itu. pewarna organik. Iya. Jadi tapi kalau di Pulau Bali dan di tempat-tempat spa, tempat yoga Bu, itu telang itu dibikin menjadi tambahan untuk salad. Oh, ya, Jadi ya, itu ya. mentah Ya, gitu. menarik ya. Orang Manado, Seru-seru, hal iya, banyak hal baru, banyak tumbuh-tumbuhan baru juga ya. Ini yang ternyata bisa di Manado. Orang Manado mesti explore. Jangan cuma tahu daun ubi, daun gedi, yang mungkin kita belum tahu sih manfaatnya lebih dalam apa seperti yang Ibu Lini bilang tadi. Karena mungkin kurang research-nya ya di sini, nggak seperti di luar ya. Tapi ya namanya juga belajar, explore sesuatu pasti bagus lah. Oke, nah Ibu Lini ini selaku juga seorang arsitek, bisa kasih tips nggak seandainya ini ada rumah DP pekarangan minim atau bahkan DP tanah socor semua, itu apa bisa Ibu bertanam? Sangat bisa. Jadi seperti di rumah saya kan ada lantai 2. Itu sampai bisa ketimunnya menjalar. Dan sekarang saya sudah panen sudah 3 ketimun. Padahal tanamnya belum 2 bulan. Wah. Itu bisa kita laksanakan. Dan atap kita kasih apa ya? Kita kasih kayak penyangga agar supaya si tanaman merambat itu bisa sampai ke atas. Wah, sangat bisa. Kemudian kebetulan kami di kantor lagi sedang mendesain ini, nanti akan kami publikasi bagaimana satu rumah mungil itu dan bisa dikolaborasikan dengan menanam khusus untuk kebutuhan sendiri. Jadi kita berkaca. Jadi kita kan kalau mencontoh hal yang baik itu tidak apa-apa kan dari luar. Seperti rumah-rumah di luar itu kayak sayur-sayur lettuce itu sudah produksi sendiri. Jadi setiap hari mereka pagi mau sarapan itu tinggal metik-metik tomat, tinggal nantinya ada telur dibikin di roti, tinggal dibikin sandwich sudah, dan tidak ke supermarket lagi. Jadi istilahnya kita menciptakan ketahanan pangan dari rumah kita sendiri. Jadi jangan semua rumah mau ditanamin pohon durian, nggak usah lah, yang ringan-ringan aja, terutama untuk mencukupkan diri sendiri. Kemudian yang menarik, ternyata kita berdua, saya sama Ibu Pris, bukan cuma menanam kan, tapi sudah mengolah dari hulu ke hilir, sudah menjual. Nah, ini adalah tantangan dan sebenarnya jawaban untuk menjawab, karena kan saya sebagai Kepala Bapelitbang Kota Manado ini yang mengurus angka kemiskinan, pengangguran. Jadi sebenarnya ini jangankan saya sebagai seorang arsitek, seorang planner, Ibu Pris seorang psikolog yang ternyata sudah punya kerjaan kan, punya kerjaan, tetapi masih bisa meluangkan waktu. Dan kita tidak, kalau menurut saya, dengan bayangkan Regina dengan menjual salad saja, menurut catatan saya sudah bisa mengembalikan modal, di mana saya beli talang, saya beli tanah, dan yang terlebih saya tidak membeli pupuk kimia karena saya mengolah sendiri. Nah, itu juga menarik soal pupuk ya. Untuk menyuburkan tanaman saya. Jadi itu kita lebih slow living, ya kan? Slow living itu saya memang sekarang lagi suka membaca atau melihat di YouTube bagaimana teman-teman di daerah lain menjalankan slow living ini. Menarik. Dan itu juga semuanya sudah kami laksanakan. Jadi dari hasil-hasil kebun saya, nanti bersama anak saya mengolah itu. Jadi saya kan pernah posting di Facebook bahwa setiap hari di rumah berasa kafe. Karena mau bikin sandwich bisa dibikin sendiri dari hasil kebun. Mau juicer bisa. Nah, sehingga itulah
mungkin karena kita ibu-ibu ya, jadi dari sebuah sayur bukan cuma stop menjadi sayur dan itu kita jual atau kita makan, tetapi kita kreasikan itu Betul. agar supaya memberi nilai tambah. Betul, Kalau kita menaikkan pikir derajat sayur ya. iya, dan akhirnya mendapat sesuatu, iya kan? Ya. Mendapat sesuatu itu Iya. yang menarik. Menarik sekali ini ya, betul-betul ibu-ibu harus mencontohi dua ibu ini ya, jangan cuma terlalu banyak bakar lota, lebih banyak batanang jo supaya boleh makan dari situ, bahkan dapat doi dari situ ternyata ya Ibu Lini. Dan walaupun torang punya kintal minim ya, torang pekarangan sangat minim tanah, tapi itu bisa dilakukan ya Ibu Lini. Nah, Mungkin kalau ingin tanya-tanya boleh konsultasi langsung dengan Ibu Lini. Kalau cuma pakai paralon begitu taruh tanah bisa ya? Bisa bertumbuh sayur-sayur yang tadi? bisa. Dan jenis-jenis lettuce saya itu Ya. sukses di situ. Kan Oh. kita berkaca orang menanam hidroponik, ya kan bisa kan di Ya, talang itu bisa. betul. Tetapi mereka kan itu menggunakan nutrisi. Hmm. Nah, kami lebih ke campuran tanah itu. Memang kita beli tanah yang ada sudah dicampur ya, memang itu sudah ada kompos, ada sekam. Terus saya seminggu sekali saja itu saya siram dengan campuran pupuk organik cair yang saya dapatkan dari sisa-sisa organik. Jadi kita kan di rumah disarankan makan buah, ya kan? Jadi bayangkan makan buah, sisa-sisa jus itu saya olah menjadi pupuk organik cair. Dan ada lagi satu ekoenzim. Nah, ekoenzim ini yang lagi viral juga di seluruh Indonesia, ya kan? Betul. Karena memang ibu-ibu rempong ini lebih banyak di rumah, Ya, sehingga saya pun tidak lagi mengeluarkan sampah organik menarik. ke si tukang sampah. Jadi nggak ada Menarik, lagi, ya. semua itu saya olah. Padahal sampah organik itu kan sampah rumah tangga itu 40% penyumbang sampah loh. 60 malah, wah. 60 malah. 60% sampah. Jadi untuk mengolah sampah dan ini juga saya training ke Ya. pembantu rumah tangga ketika menyapu halaman, ya kan banyak rumput-rumput kering, daun-daun yang jatuh, itu dibikin kompos. Jadi saya beli online juga ini, makanya saya bilang ini e-commerce dan segala macam tanpa kita harus ke supermarket, ke toko, ke mall, kita bisa belanja dan 3 hari sudah bisa sampai. Saya beli 6 kompos bag, jadi yang plastik itu secara online kompos, dan 6 full. Wah. 6 sekarang sudah full akibat dari sapuan rumput-rumput kering ya Ya, kan di ya, halaman rumah itu dimasukkan di situ. Ya. Dan nantinya dia akan jadi tanah, jadi dicampur juga dengan bahan-bahan organik lainnya, sisa-sisa makanan, dan kita bikin layer-layer kan. Ya. Akhirnya wah, nanti sedikit lagi kalau sudah panen kompos saya akan publish di Facebook biar Wah. orang-orang pada tahu ternyata sampah Betul. ini kalau kita olah bisa menjadi duit. Betul, itu dia yang harusnya diketahui banyak orang. Apalagi penyumbang sampah di Kota Manado berarti 60% ya Ibu sampah rumah tangga. Iya, sampah. Nah, rumah tangga. bisa Sampah jadi solusi organik, masalah sampah di Kota Manado sebenarnya kalau semua orang bisa kayak Ibu Lini. Nah, kalau Ibu Lini sering menggunakan pupuk organik, kalau Ibu Praisi bagaimana? Masih suka pakai pupuk kimia atau menggunakan juga yang organik? Kebetulan saya hanya memakai kompos sampai saat ini. Oke. Jadi saya tidak memakai pupuk dan lain-lain. Iya, saya masih berusaha sekuat tenaga untuk tidak memakai itu semua, walaupun kadang ada hama atau apa, saya masih masuk di aliran yang benar-benar organik yang tanpa lain-lain. Nah, Wah. saya memakai kompos sama seperti tadi Bu Leni itu, bahwa semua sampah-sampah daun-daun kering dan lain-lain, sayuran dan lain-lain itu dibuat kompos. Oh. Jadi hanya dimasukkan secara natural ke dalam. Saya membuat lubang sih Bu, saya membuat lubang di pekarangan rumah dan dimasukkan secara natural ke lubang-lubang tersebut, ditutup dengan daun kering seperti itu. Ya. Tadi Hanya kan untuk mengurangi sampah. Oh ya, berarti sama ya, masih pakai yang organik karena itu memang hasilnya memang sayur betul-betul organik. Tapi Ibu Praisi kan tadi bilang berusaha sekuat tenaga.
Menanam itu enggak Betul. juga menyebabkan stres nantinya. Kalau seandainya dia gagal panen bagaimana? Harus siap gagal sih, ini juga nih, ini Iya. harus Iya. siap gagal juga ya, harus siap gagal karena juga ada beberapa kali yang kena hama. Kalau untuk dari benih menuju ke tanaman itu saya belum pernah gagal ya, tapi pada saat dia sudah menjadi sayur Iya, yang siap betul. dipanen 3 sampai 4 minggu, itu kadang-kadang ada hama, jadi ada bolong-bolong gitu. Nah, bagi beberapa teman saya yang memang ini aliran organik benar-benar, mereka tahu bahwa itu adalah pure organik. Jadi dia tidak iya. secantik daun yang ada. Ya. Nah, tapi bagi beberapa orang yang baru mau belajar organik, komplain tuh, waduh ini kenapa ada bolong-bolong gini Ya, gitu. ya. Cuma memang harus siap. Kita harus siap untuk gagal juga gitu. Cuma Ya. efek yang luar biasa ya, konsisten, harus ulet, Ya. itu perlu banget. Jadi selama kurang lebih 5 bulan ini saya menjalankan menanam di rumah, bahkan saya sudah memperluas lagi sih, Gina. Jadi saya sudah memperluas lahan saya Ya. yang di kebun, yang benar-benar kebun yang pala, Ya. kelapa, cengkeh, terus ada telaga, ada padi. Ya. Di situ juga saya menanam sayur-sayuran organik juga di kebun di kabupaten. Karena lebih cepat gitu. ya, lebih cepat panennya ya Ibu. Iya, dan saya mulai juga edukasi ke masyarakat desa bahwa ada tanaman organik yang seperti ini. Coba ditanam sendiri di masing-masing tempat. Mungkin secara saya dosen, jadi saya pengen sekali pengabdian masyarakatnya seperti itulah. Ya, ya. Jadi pelajaran berarti sesuatu yang organik sebenarnya dimaklumi saja ya, kalau lihat sayur ada lobang-lobangnya sedikit, berarti itu betul-betul sayur organik ya. Iya. Kalau dia Tapi sampai ada juga mulus yang betulan, mulus ya. Nggak apa-apa, ada Mulus semua? saatnya tadi seperti boleh nih. Ada saatnya memang pas menanam itu kok bagus sekali ya pada saat terik matahari pagi itu panas gitu ya. Kalau bahasa orang Manado panas-panas, dan kalau Soba Ujang dia pasti ada yang warna kuning dikit, terus ada bolong-bolongnya dan lain-lain. Cuma nggak apa-apa. Ada Oke. memang bisa dimakan. Oke. Nah, baik. Sekarang juga kan ini selain menanam sayuran, ini lagi tren juga soal tanaman hias. Apakah ibu-ibu berdua ini tidak tertarik dengan tanaman hias? Ibu Lini bagaimana? Kalau tanaman hias, sebenarnya sebelum saya menanam sayur, itu suami saya sudah menanam tanaman hias. Malah rumah saya sudah gondrong itu dengan tanaman-tanaman merambat itu. Ya. Sudah gondrong. Dan kayak philodendron, yang daun bolong-bolong. Janda bolong atau apa namanya? Ya, betul. Sudah ada itu. Cuman saya sekarang lebih suka postingnya sayuran lah. Ya kan? Kita out of the box. Orang lain pada main bunga, kita lain dong, ya kan? Supaya kalau bunga kan nggak bisa dimakan, kalau sayur bisa dimakan. Iya, ada meme yang beredar. Jangan cuma bingung tanam bunga serta mau minta rampa-rampa minta Pak Birman kata. Nah, itu yang terjadi ketika saya pengalamannya Ibu juga. Ya. Kalau Ibu Presi tertarik nggak soal tanaman hias? Ada sih, akhirnya mengikuti tren yang ada kan, karena memang banyak di rumah. Ada beberapa tapi tidak yang banyak sekali. Memang saya suka sekali asri, saya suka melihat keindahan di dalam rumah. Jadi memang rumah saya penuh dengan tanaman-tanaman hidup gitu, walaupun yang gampang-gampang yang merambat-merambat gitu, memang suka. Oke. Tapi kalau sampai yang tergila-gila sampai beli yang jutaan sampai puluhan juta itu enggak tertarik ya? Enggak. Kebetulan di rumah saya Gina punya gelombang cinta ada sekitar 15 ukuran double XL, besar sekali memang di pot gede, tapi itu udah lama sekali. Itu disimpan baik-baik Ibu, jangan ada yang maling lagi nanti. Banyak maling tanaman hias sekarang ini. Iya, makanya dirumahkan tanaman hiasnya Gina. Jadi masih di rumah, jangan di luar. Oke, nah mendekati penghujung acara kita, saya ingin mendengarkan tips-tips untuk orang-orang yang baru mulai menanam. Kira-kira ada tips dari Ibu Lini? Kalau tips, jadi gini,
eh, berani mencoba, ya kan? Ya. Karena ketika kita menemukan kesulitan, kita banyak sekali media yang bisa membantu kita menunjukkan cara menanam. Oke. Jadi jangan ragu, Oke. berani mencoba, karena kita banyak waktu di rumah. Iya, itu dia. Jangan ragu, mulai Jo dulu ya, berani mencoba. Ya, Oke, Ibu Praisy bagaimana? Ada tips untuk yang baru ingin menanam, termasuk saya juga kayaknya mulai tertarik ini, coba-coba Ayo, Bi, menanam di semangat. rumah. Nanti saya minta Ibu berdua jadi mentor berarti. nanti kasih bibit free. Ya, boleh tuh Bu. Posting Negin, posting. Siap. Ya kalau dari saya, orang mempunyai alam yang luar biasa Ya. suburnya gitu. Ada di Sulawesi Utara, di Kota Manado alam yang luar biasa suburnya. Posisi saya di Winang itu di kota juga, tapi bisa menanam banyak sayur-sayuran gitu. Yang kemarin saya rasa loh nggak mungkin dia hidup gitu seperti tanaman kubis kol. Ya. Orang-orang bilang nggak mungkin Ya. hidup Bu Pre, ternyata bisa. Satu bedeng saya semuanya panen kol gitu, kubis. Nah, ternyata gitu. Jadi banyak juga para pakar-pakar pertanian juga amazed, organik tapi bisa hidup. Jadi ternyata dari lingkungan, media dan lain-lain. Ayo belajar menanam Jo, karena so dipe waktu kan orang menanam. Iya, dan di pekarangan rumah sendiri gitu. Ya. Bisa dilihat dari media seperti Ibu tadi, dilihat dari YouTube dan lain-lain. Bahkan bisa ditanya-tanya ke misalnya ke saya atau ke Ibu Lina yang punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Pasti Ya. akan di-share. Ya, tuh ada pertanyaan terakhir, saya penasaran. Katanya tanaman juga butuh diperkatakan sesuatu yang baik ya. Kalau orang marah-marah itu tanaman mati juga. Itu betul nggak sih, ibu-ibu dua ini gimana? Kayaknya karena dirawat dengan cinta, makanya subur ya. Kalau marah-marah malah dia mati katanya. Betul. Iya, harus diajak berselfie dia. Ya. Seperti punya sayuran-sayuran saya sering saya foto upload Ya, di Facebook. ya. Mungkin dia sadar ya Ya. bahwa setiap hari kita menyapa dia. Jadi setiap hari saya pun itu kalau bangun itu rata-rata jam 5. Setengah 6 itu saya udah jalan-jalan menyapa mereka. Jadi kalau bertanya kenapa tanaman Ibu Lini kok subur-subur, nah saya balik bertanya, itu kalian nanam dan biarkan atau gimana sehingga tidak subur? Iya. Seperti itu. Butuh perhatian juga ya ini, Lex. Butuh perhatian tanaman, bukan cuma manusia. Oke. Iya, betul. Oke, baik kalau begitu. Makasih banyak ya Ibu Lini, Ibu Praisy atas waktunya sudah share sesuatu yang luar biasa menarik Terima ya kasih. untuk seluruh masyarakat Sulawesi Utara terutama yang ada di Kota Manado. Mari Jo torang mulai batanam karena ternyata Bertanam. di Manado saja bisa tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang kadang orang pikir nggak mau tumbuh tapi bisa juga, bisa dibuktikan lewat Ibu dua tadi, Ibu Lini maupun Ibu Praisy. Oke, sekali lagi terima kasih Ibu-ibu, sukses selalu dan semoga inovasi-inovasinya boleh ditiru oleh banyak ibu-ibu yang lain ya. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita Sobat Kawanua di Bicara Kawanua. Saya Regina pamit undur diri, sampai jumpa dalam episode-episode selanjutnya. Kawanua TV, Torang PTV.